selamat sore. Sebelum kita mulai, aku mau cek dulu, pastikan dulu alat-alat yang kita butuhkan hari ini pakai matras. Kalau moms tidak ada matras, boleh pakai permukaan yang nggak licin. Jadi boleh pakai karpet ya, asal nggak licin. Kedua, kita butuh balok. Kalau nggak ada balok, boleh coba kalau ada buku yang mungkin tebelnya kira-kira seperti ini boleh. Kalau nggak ada sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman akan lebih mudah kalau punya balok. Yang terakhir, kalau bisa, terutama kalau kamu di trimester 2, moms, siapkan handuk ya, supaya nanti mengganjal lutut karena lututnya atau persendiannya banyak hormon relaksin supaya nggak sakit ketika kita menopang tubuh pada posisi kneeling atau berlutut. Oke, sudah siap untuk mulai sesi olahraganya? Oke, sekarang silakan yang punya balok duduk di atas balok ya. Pastikan yang menempel di baloknya adalah tulang duduk ya, bukan tulang ekor atau lower back. Oke, tarik bokongnya ke arah luar, pastikan yang menempel tulang duduk. Oke, kemudian tangannya letakkan di atas lutut, relax. Putar bahunya ke belakang sambil pelan-pelan panjangkan punggungnya, tarik ke atas. Jadi semakin punggungnya ditarik ke atas, semakin tulang duduknya menekan di matras. Oke, sekarang tarik dagunya ke arah dalam, masuk sambil pelan-pelan pejamkan mata. Jadi kita akan mulai dengan centering sesaat. Pejamkan mata dan tarik semua perhatianmu ke arah dalam pada dirimu masing-masing. Dan bawa perhatianmu sepenuhnya di tempatmu berada saat ini. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung. Silakan terhubung dengan janin Anda dan pelan-pelan alihkan perhatianmu pada tubuhmu. Mulai dari puncak kepala, rilekskan. Kemudian lembutkan seluruh otot wajah. Rilekskan juga bahu, jauhkan bahu dari telinga. Kemudian bawa perhatianmu ke punggung, pinggul, dan tulang ekor. Slowly, putar. Perhatianmu ke depan, ke arah dada dan perut. Perhatikan jika ada gerakan dari janinmu. Sending the energy to your baby. Sambil pelan-pelan rilekskan bagian bawah tubuh mulai dari paha, lutut, tulang kering, sampai ujung jari kaki. Pelan-pelan, moms silahkan alihkan perhatianmu pada nafas, inhale dari hidung, exhale dari hidung. Bernafas yang ringan, bernafas yang damai. Dua nafas lagi. Satu nafas lagi. Kemudian pelan-pelan silakan satukan telapak tanganmu di depan dada. Buka mata pelan-pelan, pandangannya tetap lihat ke bawah, moms. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Oke. Turunkan tangannya. Lepaskan baloknya dari bawah bokong. Kita akan mulai dengan pemanasan ya. Jadi moms kalau mau mulai yoga di rumah, selalu sempatkan untuk warming up dulu supaya nggak cedera ya. Oke, kakinya disilang, kaki yang tadi di atas pindah ke bawah, yang tadi di bawah pindah ke atas. Oke, tangannya bawa di samping tubuh, tekan ujung jari-jari tangannya, jadi tangannya seperti spider, ujung jari tangannya aja yang nempel, letakkan di samping pinggul. Tekan ujung jari tangannya, panjangkan punggungnya ke atas, bahunya rileks, bahunya turun. Oke, angkat tangannya yang sebelah kiri, saya mirroring. Jadi moms angkat tangan kirinya, arahkan jari-jari tangannya ke langit-langit. Pegang telinga yang sebelah kanan, kemudian jatuhkan kepalanya ke sisi kiri moms. Rasakan tarikan di leher bagian kanan. 3,
2, 1. Inhale, panjangkan punggungnya, kita ciptakan ruang buat bayinya supaya posisinya optimal. Turunkan, exhale, ganti. Tangan kanannya naik, stretch. Jari-jari tangannya ke arah atas. Baru pegang telinga yang kiri, jatuhkan kepalanya ke sisi kiri. Stay di sini. 3, 2, 1. Inhale, panjangkan lagi tangannya ke atas. Exhale, turunkan. Oke, sekarang angkat tangannya dua-duanya, telapak tangannya saling berhadapan. Bahunya tidak menjepit leher, relax bahunya. Stretch jari-jari tangannya ke arah atas. Punggungnya lurus. Nafas. 3, 2, 1. Exhale, tekuk sikunya di samping tubuh sampai sikunya sejajar dengan bahu seperti kaktus. Buka dadanya. Inhale, luruskan lagi tangannya ke atas. Exhale, turunkan lagi. Sikunya sejajar bahu. Open the chest. Good. Inhale. Luruskan lagi tangannya ke atas. Terakhir, panjangkan punggungnya. Exhale, tarik lagi sikunya sejajar bahu. Buka dadanya. Oke, turunkan lagi tangannya. Inhale, angkat lagi up. Panjangkan tangannya ke atas. Turunkan tangan kanan di sisi luar lutut yang kiri. Tangan kirinya putar ke belakang, pandangannya lirik ke bahu yang di belakang. 3, 2, 1. Inhale, angkat tangannya tinggi, putar lagi badannya ke depan, gantian. Sisi sebelahnya, tangan kiri letakkan di sisi luar tangan kanannya letakkan di belakang pinggul, pandangannya lirik ke bahu yang di belakang. Inhale up, angkat lagi, putar badannya ke arah depan, exhale, turunkan. Oke, kakinya disilang, kemudian silakan bawa badannya ke posisi table, lututnya letakkan di atas handuk. Ya, buka tangannya selebar bahu, jari-jari tangannya disebar. Jadi kalau bertumpu pada telapak tangan, pastikan jari tangannya disebar, tidak dirapatkan ya moms. Oke, tangannya dibuka, cek moms, pergelangan tangan selalu sejajar dengan bahu, lutut sejajar dengan pinggul, kemudian rusuknya diangkat. Jadi jangan sampai punggungnya turun seperti ini. Angkat punggungnya supaya sejajar dengan pinggul. Letakkan tulang keringnya, tekan punggung kakinya di matras. Kita mau cat and cow ya moms, bareng-bareng 3 kali aja. Inhale, dadanya dibuka, pandangannya cukup ke depan, tidak perlu ke atas. Exhale, tekan tangannya. Round your spine sambil lihat ke perut, seperti kucing. Inhale, pelan. Buka lagi dadanya, pandangan ke depan. Ini obat sakit punggung, moms. Exhale, round your spine. Look to your belly. Lengkungkan lagi punggungnya. Inhale, slowly. Lihat lagi ke depan, open the chest. Exhale, tekan tangannya, lengkungkan punggungnya, pandangan lihat ke perut. Inhale, back to center. Kembali ke posisi table, punggungnya lurus. Exhale, jejakkan kakinya di matras, moms, and then up. Angkat lututnya pelan-pelan, downward dog. Buka kakinya lebar, selebar pinggul atau lebih lebar dari pinggul boleh. Bawa kepalanya masuk, pandangannya lihat ke bawah. Kalau pusing, pandangannya cukup lihat ke bawah. Kalau nggak pusing, boleh lihat ke belakang di antara kedua tumit. Kalau rasanya tegang, badannya jinjit aja tumitnya, tapi kalau kamu nyaman, rasanya boleh turunkan tumitnya. Stay di sini. 3, 2, 1. Inhale, jinjit kakinya dulu, angkat kepala, dekatkan kakinya sejajar pinggul, baru turunkan kembali lututnya, back to table pose. Oke, masih bisa lanjut moms. Oke, langkahkan kaki kanan ya ke depan di sisi luar tangan kanan. Sudah, angkat dadanya, tekan tulang kering yang di belakang, angkat badannya, bawa lengannya di samping telinga, stretch jari-jari tangannya ke arah langit-langit. Kemudian dorong pinggulnya ke arah depan. Coba moms cek lutut dan pergelangan kakinya masih satu garis ya, jadi jangan balapan, coba supaya tidak cedera. Stretch, inhale, angkat lagi pinggulnya. Exhale, turunkan lagi tangannya di sisi dalam kaki yang kanan sambil pelan-pelan step back. Kaki kanannya ke belakang to your tabletop position. Oke moms, yuk adjust lagi posisinya, pergelangan tangan sama bahunya segaris lagi, lutut sama pinggulnya segaris. Dari sini
Kaki kanannya step ke belakang yuk. Luruskan. Kencangkan kakinya. Punggungnya diangkat lagi. Kalau yang ada nyeri di tulang kemaluan, stay here. Kalau nggak ada masalah dengan tulang kemaluan, boleh challenge yourself, luruskan tangan kirinya sambil angkat kaki kanannya in balancing pose. Ya, ini untuk membalance posisi pinggul dan rahim. 3, 2, 1. Turunkan tangan, turunkan kaki. Jangan ditarik dulu kakinya yang kanan. Sekarang step kaki kanannya ke sisi kanan, moms. Ke arah luar. Ya, jadi kaki kanan sama lutut kirinya jadi satu garis. Aku coba putar. Oke, dari sini tarik nafas, stay. Buang nafas, tekuk lutut kanannya, dorong badannya. Stay. 3, 2, 1. Good job, moms. Kembali ke tengah, luruskan. Kemudian step in, kembali ke posisi table. Yes, good. Ganti sisi sebelahnya ya, moms. Jejakkan dulu jari kakinya di matras. Angkat lututnya kembali, downward facing dog. Dibuka kakinya. Oke, tekan tangannya supaya pinggulnya lebih tinggi, jadi punggungnya nggak sakit. Jinjit kakinya, dekatkan kaki dulu. Kemudian turunkan lututnya kembali ke posisi table. Langkahkan kaki kiri ke depan. Di sisi luar tangan kiri. Angkat dada, kemudian angkat. Tangannya bawa lengannya di samping telinga, stretch jari-jari tangannya ke arah langit-langit. Dorong pinggulnya ke depan, tailbone-nya masuk, jangan nonggeng. Inhale, angkat lagi badannya. Exhale, turunkan. Tangannya kembali turun di sisi dalam kaki kiri. Kemudian step, kaki sebelah kirinya kembali ke belakang, posisi table. Oke, step kaki kiri ke belakang, luruskan. Yang punya nyeri tulang kemaluan sekali lagi stay di sini aja. Yang lain boleh tangan kanannya ke depan atau kalau cukup balance, angkat kaki kirinya naik in balancing or bird dog. 3, breathe, 2, breathe, 1. Turunkan dulu tangannya, turunkan kakinya, kemudian kaki kiri step ke arah kiri. Oke, step kaki kirinya ke arah kiri. Punggungnya lurus yuk, moms. Tekan tulang keringnya yang kanan. Kemudian exhale, tekuk lututnya. Ini ngebuka panggul. Jadi kalau yang sudah trimester 3 beneficial banget. Inhale, back to center. Kembali ke tengah. Exhale, sekali lagi tekuk. Good. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, step in. Tabletop. Oke, buka. Lututnya lebar, boleh dibuka lututnya selebar matras, moms, terutama kalau perutnya sudah besar. Satukan jempol kaki di belakang, kemudian silakan duduk di atas tumit dulu. Ya, jadi kita mau ke child pose, tapi jangan langsung child pose. Duduk dulu, pastikan bokongnya tempel di tumit. Kemudian maju ke depan, panjangkan tangannya, panjangkan punggungnya, head down. Sikunya tidak menempel di matras, jadi diangkat sikunya supaya torsonya panjang. Kasih ruang buat bayimu. 3, 2, 1. Angkat kepalanya pelan-pelan, kemudian bawa mundur tangannya kembali. Rapatkan lagi lututnya. Oke, gimana moms? Kita masih ada standing pose. Oke, kalau ada yang mau minum dulu silakan minum. Kita lanjut dengan posisi berdiri ya. Oke, kalau tadi ada handuk, handuknya boleh disisirin. Oke, silakan berdiri di tengah matras, moms. Ya, sangat penting saat hamil kita menguatkan lower body atau terutama bagian kaki sama bokong supaya posturnya tidak berubah ya selama hamil. Buka kaki, jempol kakinya sedikit agak masuk ke dalam supaya kelingking sama tumit bagian luarnya segaris. Oke, tekan telapak kakinya di matras sampai betis, pahanya terasa kencang, tailbone-nya masuk. Jadi pastikan ini bokongnya nggak nonggeng, bawa masuk tailbone-nya. Telapak tangannya menghadap ke depan, bahu putar ke belakang. Oke, jangan lupa senyum ya. Angkat tangannya di depan dada, inhale, kemudian buka tangannya sejajar bahu.
tekuk lutut, kemudian step ke arah luar kakinya. Yuk moms. Oke, kakinya masih paralel, jari kakinya masih menghadap ke kamera semua. Ya, jempol kakinya masih agak masuk ke dalam. Oke, yang badannya tinggi boleh kakinya dibuka lagi lebih lebar sampai sejajar pergelangan tangan. Ya, dari sini bawa tangannya ke pinggul, kemudian tarik sikunya ke arah belakang, angkat dadanya. Aku mirroring. Moms, kaki kirinya moms putar ke arah kiri. Ya. Kaki kanannya moms putar ke arah dalam sedikit 30 derajat. Kemudian adjust posisi pinggulnya kembali menghadap ke depan. Jadi pusar dan dadanya menghadap ke depan. Jangan sampai miring begini ya. Pastikan ke depan. Tekuk lutut yang sebelah kiri. Angkat tangannya ke atas dulu. Kemudian rentangkan tangannya ke depan dan belakang. Putar pandangan lihat ke tangan kiri. Stay di sini 3. Breathe. Good job. 2. Breathe. 3, and inhale. Luruskan kakinya lagi, kakinya tidak berubah moms. Condongkan badannya ke depan. Sejauh mungkin raih tulang kering atau paha aja, boleh ya. Mana yang kira-kira nyaman. Kakinya kuat, tangan sebelah kanan di pinggul kanan, putar. Bahunya ke arah atas yang kanan, angkat tangannya. 3, 2, 1. Turunkan tangan kanan. Pandangannya tarik ke depan, kemudian bangun. Putar lagi kaki kirinya ke arah dalam. Oke, kalau dirasakan terlalu intens, kakinya boleh lebih didekatkan sedikit aja. Ya moms, yuk tarik lagi sikunya, tarik nafas, angkat dadanya. Buang nafas, putar. Kaki yang sebelah kiri ke arah kiri, kaki kanan ke arah kanan, kaki yang sebelah kiri ke arah dalam. Ya, oke, tekuk lutut yang sebelah kanan pelan-pelan. Angkat tangannya ke atas, panjangkan punggungnya, kemudian rentangkan tangannya. Ke depan dan belakang, pandangan lihat ke tangan kanan. Stay here. 3, breathe. 2, 1. Inhale, luruskan kaki. Condongkan badan moms ke arah depan. Tangan sebelah kiri pegang pinggul, tangan kanan pegang tulang kering. Atau di paha juga nggak masalah. Putar bahu kiri ke arah belakang untuk meraih tangannya ke atas. 3, 2, 1. Putar pandangan ke depan. Tangan kembali ke pinggul. Angkat kembali badannya. Putar lagi kaki kanannya ke arah dalam. Rentangkan tangan. Exhale. Tekuk lutut. Kembali ke tengah. Oke, gimana moms? Aman? Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke pendinginan ya, supaya badannya nggak kaget. Yuk, kalau mau minum lagi boleh. Jadi kalau yoga, di general yoga kebetulan aku juga ngajar general yoga, mungkin minumnya dikurangin. Tapi karena moms hamil semua harus minum ya. Jadi minimal selama 1 jam yoga, let's say minumnya 350 ml minimal ya. Kakinya dibuka. Sekarang sitting position. Yuk, kakinya dibuka, jari kakinya masuk ke arah dalam. Sudah, kencangkan pahanya. Kalau ada balok boleh ambil baloknya. Ini yang hamilnya sudah besar tapi belum kontraksi boleh. Tapi bukan berarti kalau yang hamilnya masih trimester 2 nggak boleh ya, boleh. Oke, silakan tangannya letakkan di atas balok, jari kaki masuk ke dalam. Boleh dorong baloknya pelan-pelan ke arah depan. Find your maximum. Kemudian sikunya ditekuk, yang didorong dadanya ya moms, bukan kepalanya. Jadi jangan kepalanya yang didorong ya. Angkat dadanya, tekuk sikunya, pastikan punggungnya lurus, jari kakinya flex, jangan lemes jarinya moms. 3, 2, 1. Inhale, tarik lagi baloknya kembali ke tengah. Good. Kemudian ambil pahanya dari belakang, satukan telapak kakinya di depan. Oke, ini namanya butterfly pose. Nanti kalau moms masih udah mulai kontraksi bisa kayak begini di atas tempat tidur ya. Satukan telapak kaki, interlace tangannya di depan jari-jari kaki. Kemudian sebisa mungkin turunkan lututnya sejauh yang moms nyaman ya. Dengan menekan telapak kaki. Tarik nafas, buang nafas, tekuk sikunya, dadanya dorong lagi ke depan, panjangkan punggungnya. Good. Kembali ke tengah.
buang nafas, letakkan tangannya di atas lutut. Oke, sekarang bikin rotasi, hip rotation, 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Jangan cepat-cepat ya, moms. 1, 2, 3. Oke, arah sebaliknya. 1, 2, good. 1 lagi, 3. Oke, kembali ke tengah. Turunkan tangannya lagi. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, turunkan tangan kiri, tangan kanannya stretch. Kita udah tinggal pendinginan ya, moms. Inhale, angkat lagi tangannya naik ke atas, panjangkan dulu punggungnya. Turunkan tangan kanan, tangan kirinya stretch, melampaui kepala. 3, 2, 1. Inhale, kembali ke tengah. Panjangkan punggungnya lagi, buang nafas, satukan tangannya di depan dada. Oke, silakan turunkan tangannya, silangkan kakinya lagi. Satukan tangan di depan dada, gosok-gosokkan tangannya sampai terasa hangat. Kemudian tempelkan tangannya di depan perut. Let your baby feel warm, feel loved, secured, and wanted. Satukan lagi tangan di depan dada. Terima kasih for sharing the energy with me. Semoga damai di hatiku terhubung dengan damai di hatimu. Namaste. Terima kasih. Jadi, gini, aku mau cerita dikit. Jadi yang namanya prenatal yoga atau olahraga kehamilan itu kan memang baru boomingnya mungkin sekitar 3-4 tahun ini sebenarnya ya. Jadi, itu seiring dengan semakin terbukanya pikiran atau pengetahuannya mom semua, terus makin banyak yang mau olahraga pada saat hamil, tetap aktif gitu ya. Nah, cuman yang perlu diberikan garis bawah itu kadang-kadang tujuan olahraganya semata-mata pengen lahiran normal gitu, padahal manfaat dari olahraga prenatal itu sendiri bukan semata-mata berhenti sampai pas ngelahirin gitu, tapi kita mempersiapkan sesudahnya gitu ya. Jadi aku sendiri udah punya anak 3 Mbak Ira ya, jadi justru kita tuh butuh badan yang fit pas dalam fase nyusuin, begadang ya kan, terus anaknya dikit-dikit minta susu ya kan, netein, atau apalagi yang harus masuk kerja lagi. Jadi kebugaran tubuh itu bukan hanya semata-mata untuk mempersiapkan diri untuk proses persalinannya aja, tapi sesudahnya itu. Jadi apakah kalau udah dinyatakan sesar perlu juga ikut prenatal yoga? Boleh banget, silahkan. Atau enggak, misalnya aku nggak suka yoga, mau berenang let's say, atau mau jalan pagi, boleh aja, yang penting tetap aktif.